Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat sore, salam sehat untuk kita semuanya. Bersyukur hari ini, sore ini, kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, bisa bertolibul ilmu, apalagi di bulan Ramadan. Selamat melaksanakan, teman-teman yang melaksanakan ibadah Ramadan. Jadi kita mencari ilmu, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Baik, saya akan menyampaikan terkait dengan permintaan panitia, yaitu terkait dengan perkuliahan pengantar statistika matematika. Saya izin, saya share ya. Saya share. Jadi teknisnya nanti betul saya nyampaikan materi, baru kita nanti diskusi terkait dengan hal-hal yang permasalahan terkait dengan perkuliahan pengantar statistika matematika. Saya akan mengantarkan terkait dengan beberapa slide terkait dengan pengantar statistika matematika, kemudian nanti kita lebih baik untuk berdiskusi terkait dengan hal-hal yang sekiranya saudara temukan permasalahan-permasalahan yang ada di kampus, gitu ya. Oke, saya izin untuk menyampaikan materi dulu. Slide saya banyak sekali, tetapi saya akan menyampaikan beberapa hal yang saya jadikan pengantar. Oke, ya. Jadi terkait dengan pengantar statistika matematika, itu yang jelas satu mata kuliah berprasyarat, sebenarnya berprasyarat. Bukan sebenarnya dan itu seharusnya. Prasyarat yang harus ditempuh sebelum mengambil mata kuliah pengantar statistika itu apa? Tentu saja pengantar teori bilangan. Kemudian pengantar probabilitas. Yang tidak kalah penting adalah kalkulus. Banyak persoalan-persoalan di lapangan, banyak persoalan-persoalan di dalam perjalanan waktu kita belajar terkait dengan pengantar statistik matematik, tetapi ternyata masalahnya bukan di statistiknya, masalahnya di kalkulus. Nanti bisa saya tunjukkan beberapa hal yang mutlak saudara harus menguasai kalkulus. Maka sebenarnya kalkulus itu adalah betul-betul sebagai dasar terkait dengan perkuliahan di jurusan matematika. Oke, ini lebih pada dari deskripsi mata kuliah pengantar statistika matematika. Kemudian secara sederhana saya akan membagi dalam 4 cakupan. Sebenarnya sederhana kok saudara belajar pengantar statistik itu. Yang pertama saya bagi yang kita sebut dengan distribusi satu peubah acak. Yang dimaksud dengan distribusi satu peubah acak itu adalah kita hanya belajar, kita hanya bekerja dengan misalkan X1 peubah acak itu, maka terkait dengan konsekuensi peubah acak itu kita bisa menemukan fungsi kepadatan peluang. Yang kita bicarakan terkait dengan distribusi satu peubah acak itu adalah satu, fungsi kepadatan peluang, atau disingkat dengan FKP, atau dinotasikan dengan Fx. Ingat, F-nya F kecil. Oke. Karena peubah acak kemudian ada fungsi kepadatan peluang, maka kita bisa mendefinisikan fungsi distribusi sebagai kumulatif dari fungsi peluang. Karena kumulatif, maka kalau diskrit dia jumlah sigma, kalau kontinu dia integral. Yang notasinya F kapital. Sekali lagi, saya ingatkan pada saudara, notasi ini tidak boleh dibalik-balik. Karena namanya tidak bisa, kalau saya memanggil namanya Tika, maka yang noleh hanya Tika. Yang namanya Ani, diem saja gitu kan. Nah, di sini yang sering kali saya tegaskan antara F kecil dan F kapital. Di sini tidak boleh dibalik-balik. Oke, nanti saya temukan, saya jelaskan juga temuan
suatu ketika saya minta mahasiswa maju untuk menuliskan fungsi kepadatan peluang, maka yang dilakukan oleh mahasiswa itu adalah fx gitu kan. Saya minta untuk dibuat f-nya f kecil gitu kan. Ternyata yang dilakukan oleh mahasiswa itu adalah benar-benar dibuat f kecil, f-nya adalah f dengan ukuran kecil gitu ya. Tapi f-nya tetap f kapital. Nah, itu yang menurut saya kesalahan ibu-ibumu itu, karena yang mengenalkan huruf pertama itu adalah ibumu. Kemudian kalau sudah setiap bahasa kita bisa tahu fx, fungsi kepadatan peluang, maka kita bisa menemukan fungsi distribusi. Nah, dari sini sebaiknya nanti setiap bahasa diketahui fungsi distribusi, maka kita bisa mencari fungsi kepadatan peluang. Itu hal mendasar yang mau kita diskusikan terkait dengan distribusi satu bahasa. Hanya memang tidak serta-merta setiap kali permasalahan itu fx-nya diketahui. Hanya diketahui dari satu percobaan melempar sebuah uang, maka ada, atau 2 kali, maka ada ruang sampel. Dari ruang sampel, maka kalau perhatian kita itu tertuju pada jumlahnya, sisi muka yang muncul, maka di situ secara eksplisit efeknya tidak muncul. Maka disitulah yang harus kita cari. Oke, itu persoalan yang pertama yang mesti harus saudara pikirkan terkait dengan distribusi satu bahasa. Itu. Nah, setelah distribusi satu bahasa, ini nanti dilanjutkan dengan efektasi tentu saja. Efektasi satu bahasa. Nanti kaitannya min, varian, fungsi pembangkit momen. Oke. Namun demikian efektasi saya keluarkan sebagai cakupan materi tersendiri supaya nanti ada efektasi untuk satu bahasa dan efektasi 2 bahasa. Materi yang kedua adalah berkaitan dengan distribusi 2 bahasa. Sama. Oke, sebelum saya masuk ini, saya ingatkan lagi, yang namanya fungsi kepadatan peluang tentu saja ada persyaratan. Syaratnya kalau X-nya ini nanti dibedakan, bahasa diskrit dan kontinu. Kalau diskrit, maka dia sebagai fungsi kepadatan peluang, nanti saya sampaikan di contoh di bawah, maka nanti ada syaratnya. Kalau diskrit itu sigmanya harus sama dengan 1, kalau kontinu integralnya harus sama dengan 1. Untuk yang kedua terkait dengan materi distribusi 2 bahasa, memang lebih luas lagi. Kenapa? Karena di sini bicara FKP bersama. Saya batasi hanya 2 bahasa. Kalau yang namanya satu bahasa itu hanya X saja, Y saja, tetapi di dalam materi kedua ini nanti adalah jika X dan Y 2 bahasa, maka kita mendefinisikan yang namanya Fx, Y. Kalau X saja nanti kan Fx, Fy gitu kan, sekarang Fx, Y bersama-sama. Siapa Fx, Y? Fx, Y itu dalam konsep peluang adalah peluang X sama dengan X, peluang Y sama dengan Y. Maka itu adalah irisannya gitu kan. Oke, fungsi kepadatan peluang. Syaratnya apa? Kalau kita bekerja di distribusi satu bahasa hanya dengan 1 sigma, maka di sini dengan 2 sigma. Kalau di satu bahasa itu hanya dengan 1 integral, maka di sini integralnya rangkap. Sekali lagi, bicara integral, kata kunci yang harus saudara pahami adalah kalkulus. Maka nanti ada yang namanya integral parsial, aduh apalagi gitu kan. Oke, makanya sekali lagi saya tanya, kalkulusnya dapat berapa gitu kan. Oke. Kemudian terkait dengan pembahasan berikutnya, setelah kita membahas terkait dengan fungsi kepadatan peluang bersama, FXY, maka di dalam pembahasan distribusi 2 itu ada yang namanya fungsi peluang marginal. Apa yang namanya fungsi peluang marginal? Yang namanya fungsi peluang marginal itu adalah ini. Apa? Diturunkan dari FKP bersama, fungsi kepadatan peluang bersama, tetapi dia hanya bergantung pada satu variabel saja. Misalnya GX. Jadi seolah-olah Y-nya konstan. HY.
adalah seolah-olah X-nya konstan. Ini adalah fungsi marginal. Bagaimana rumusnya? Bahwa nanti terkait dengan kegunaannya, terkait dengan efektasi efektasi bersama, maka EX itu tentu saja menggunakan, kalau menggunakan FE, Y, kalau dia diskrit ya sigmanya 2 kali. Tetapi kalau menggunakan GX dia hanya menggunakan 1 sigma, sehingga seolah-olah kita bekerja di satu, seperti pada bekerja dengan distribusi satu peubah acak. Oke, berikutnya yang mau kita bicarakan terkait dengan distribusi dua peubah adalah terkait dengan fungsi peluang bersyarat yang dinotasikan dengan peluang FY syarat X. Siapa FY syarat X? Yang di belakang adalah syaratnya. Artinya peluang Y jika X-nya diketahui. Maka rumusnya adalah FKP bersama FE, Y dibagi GX. Siapa GX? Fungsi peluang marginal X. Dan Fx syarat Y adalah FKP bersama E, Y dibagi HY. Tentu saja syaratnya, karena dia sebagai penyebut, maka GX-nya tidak boleh sama dengan 0, HY-nya tidak boleh sama dengan 0. Terkait dengan pembahasan distribusi dua peubah acak, maka kita membahas terkait dengan kebebasan statistik, yaitu X dan Y bebas statistik jika dan hanya jika FKP bersamanya itu merupakan perkalian dari GX dan HY. Artinya FKP bersamanya merupakan perkalian dari distribusi peluang, peluang marginal, fungsi peluang marginal masing-masing. Apa ada? Ada. Nanti bisa kita lihat. Oke? Itu materi yang kedua. Saya bagi materi yang ketiga adalah terkait dengan ekspektasi. Itu tadi yang saya sampaikan. Oke, bisa dibaca ya materi yang ketiga? Halo? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, oke. Mungkin tak besarkan. Oke. Terkait dengan materi yang ketiga, yaitu saya batasi dengan ekspektasi. Tetapi di dalam pembahasannya, biasanya adalah dipisah itu, ekspektasi matematik satu peubah acak. Kemudian dibahas di bab lain, ekspektasi matematik dua peubah acak. Dalam hal ini saya akan mengajak saudara, kira-kira materi yang dibicarakan terkait dengan ekspektasi matematik itu apa? Maka untuk terkait dengan ekspektasi matematik satu peubah acak, materi yang didiskusikan adalah min, atau mu, atau EX. Kemudian varian. Siapa varian? Varian itu adalah EX kuadrat dikurangi EX dikuadratkan. Kemudian fungsi pembangkit momen. Oke. Kemudian hubungan antara min dan varian dengan fungsi pembangkit momen. Artinya apa? Min itu kan EX. Varian itu kan E kuadrat dikurangi EX dikuadratkan. Tetapi ternyata min dan varian bisa kita temukan, rumusnya kita hitung dengan fungsi pembangkit momen. Bagaimana caranya? Turunan pertama fungsi pembangkit momen, kemudian disubstitusikan T-nya dengan 0 itu akan sama dengan EX. Turunan kedua dengan mensubstitusi T dengan 0 itu adalah E kuadrat. Dengan demikian varian bisa dicari, min dan varian bisa dicari dengan fungsi pembangkit momen. Kemudian yang keempat adalah ketaksamaan Chebyshev. Lebih pada penerapan min dan varian untuk menghitung peluang. Tetapi perlu saya sampaikan terkait dengan penghitungan peluang, ketaksamaan Chebyshev tidak bisa menghitung peluang secara eksplisit, tetapi dia hanya secara eksak, tetapi dia hanya menemukan batas bawah dan batas atas nilai peluang itu. Itu yang kita sebut dengan ketaksamaan Chebyshev. Maka ketaksamaan Chebyshev pada batas atas, batas bawah. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan ekspektasi dua peubah acak. Apa yang mau kita bicarakan? Banyak ini memang. Jadi fokus di pembahasan pengantar statistik matematik 2, matematik 1, utamanya adalah di ekspektasi matematik
efektasi matematika dua peubah acak. Kenapa di sini bicara min bersyarat? Yang dimaksud dengan min bersyarat itu diantaranya adalah EX syarat Y. Itu seperti apa? Kovarian, koefisien korelasi. Nah, itu nanti yang mau kita bicarakan di sini. Misalnya ini nanti kita akan bicara terkait dengan, kenapa kok nggak bisa? Oke, efektasi X disyaratkan Y, misalkan seperti ini. Nah, ternyata efektasi X syarat Y nanti merupakan fungsi dalam fungsi dalam Y. Nah, kita bisa membuktikan nanti. Efektasi Y syarat X ternyata fungsi dalam X. Kovarian. Apa itu kovarian? Kovarian itu adalah efektasi, maka ini sudah bekerja dengan efektasi XY dikurangi efektasi X dikalikan efektasi Y, misalnya seperti ini. Oke? Nah, nanti terkait dengan bebas statistik bisa dilihat dari kovarian. Jadi kalau kovariannya 0, maka dia akan bebas statistik. Karena kalau kovariannya ini 0 kan berarti efektasi XY sama dengan efektasi X, efektasi Y. Artinya apa? XY bebas statistik apabila efektasi XY sama dengan perkaliannya. Karena tadi ini turun dari sifat bebas statistik tadi. XY bebas itu jika mana tadi di atas. Oke. Nah, XY bebas adalah FXY sama dengan, maka kalau ini saya tanpa mengurangi keumuman, yang ruas kiri saya integralkan, ruas kanan saya integralkan, integralnya rangkap 2, betul? Integral dx dy, ini integral dx hy dx dy, karena dia itu masing-masing saling bebas, maka integralnya bisa disisipkan di sini, integral dx dx, integral hy dy. Maka ini nyambung dengan pembahasan ini. Oke? Yang berikutnya adalah terkait dengan koefisien korelasi. Siapa koefisien korelasi? Koefisien korelasi adalah satu nilai yang merupakan hubungan dua variabel X dan Y yang nilainya antara negatif 1 dan 1. Yang rumusnya sama dengan siapa? Rumusnya adalah terkait dengan koefisien korelasi itu adalah, saya bisa tuliskan rumusnya biasanya dinotasikan dengan rho, tahu rho ya, rho R. Nah, biasanya dinotasikan dengan rho XY yang sama dengan atasnya adalah kovarian XY, kovarian XY, kovarian X, Y dibagi dengan akar dari akar var X dan var Y. Nah, akar dari var X dan var Y. Akar var X, maka nanti ada langkah-langkah untuk bagaimana menghitung korelasi. Nah, ini ada var X dan var Y. Ini misalnya yang mau kita bicarakan. Kemudian hubungan antara min bersyarat dengan koefisien korelasi. Ternyata efektasi X syarat Y dengan rho itu nanti akan ada hubungannya. Maka di dalam persoalannya, ada kalanya ada soal saudara diminta mencari rho, kemudian saudara diminta mencari efektasi XY menggunakan rho. Kemudian mencari efektasi XY dengan rumus, saudara bisa mencari hubungan antara dua itu seperti apa. Itu terkait dengan materi yang ketiga. Efektasi, sekali lagi saya lebih pada mencari EX gitu. Kemudian sifat-sifatnya, mencari var X itu biasanya biasanya dinotasikan dengan mu. Ya, dinotasikan dengan mu atau min, oke? Maka
Ini tuh orang juga sebut min atau rata-rata, oke, rataan. Kemudian varian itu biasanya dinotasikan dengan apa? Sigma kuadrat. Sigma kuadrat. Ini sudah menjadi melekat jadi sifatnya dia. Bicara sigma kuadrat itu pasti varian. Maka ini tidak lain adalah par X. Siapa par X? Par X menurut rumus adalah efektasi dari X dikuadratkan, dikurangi dengan efektasi X yang dikuadratkan. Oke, beda ya antara X-nya di dalam dan di luar. Fungsi pembangkit momen itu adalah apa tadi? Efektasi dari E pangkat TX. Nah, makanya bicara efektasi fungsi pembangkit momen pasti dibicarakannya saat kita bicara efektasi. Karena kita tidak akan bisa menjelaskan fungsi pembangkit momen kalau efektasinya belum tahu. Nah, terkait dengan ketaksamaan Chebyshev itu nanti adalah kita akan tahu nilai ini. Batas nilai, bukan tahu nilai. Batas nilai. Peluang, harga mutlak, X minus mu. Nah, apalagi mu? Mu tadi apa? Mu itu apa? Rata-rata, gitu kan? Harga mutlak ini lebih dari sama dengan K. Nah, ini lebih dari sama dengan K. Maka ini selalu kurang dari sama dengan karena K, maka ini kurang dari sama dengan seperti ini. Par X dibagi dengan K kuadrat. Nah, sekali lagi ketaksamaan Chebyshev hanya bisa mencari batas atas atau batas bawah. Oke, materi yang keempat adalah model-model distribusi. Model-model distribusi saya bedakan antara model distribusi diskrit dan model distribusi kontinu. Apa yang kita bicarakan di sini? Yang kita bicarakan adalah karakteristik dari model distribusi. Misalnya model distribusi Bernoulli, efeknya seperti apa? Min-nya siapa? Variansinya berapa? Fungsi pembangkit momennya apa? Dan ini berbeda, pasti akan berbeda dengan jika X-nya berdistribusi binomial, efeknya tertentu, min-nya tertentu, variannya tertentu, fungsi pembangkit momen tertentu. Sehingga kalau kita diketahui fx tertentu, maka kita bisa langsung menunjukkan, oh itu distribusinya Bernoulli, oh itu distribusinya Poisson, oh itu distribusinya geometri. Coba saya akan melihat di dalam statistik yang namanya distribusi geometri itu mudah untuk dihafal. Kenapa? Distribusi geometri itu dibangun dari suatu percobaan statistik. Kalau percobaannya itu gagal, percobaannya itu berhasil, maka percobaannya berhenti. Kalau yang namanya ini dibangun dari percobaan Bernoulli. Percobaan Bernoulli itu hanya ada dua hasil yang mungkin. Kalau tidak sukses, gagal. Tidak ada yang lain. Hanya ada dua. Jadi kalau percobaan hanya ada dua kemungkinan, dia bagian dari percobaan Bernoulli. Kalau nggak sukses, gagal. Oke? Yang namanya binomial itu adalah percobaan Bernoulli yang dilakukan sebanyak N kali. Nah, percobaan binomial kalau N-nya menuju tak hingga P, lambda, lambdanya di binomial itu sama dengan N kali P, P itu peluang sukses, N-nya itu besar, maka percobaan binomial dan Poisson itu sama. Nah, itu nanti ada, saudara bisa mencari rumus itu.
Nah, percobaan geometri tadi dibangun dari percobaan Bernoulli, artinya hanya dua hasil yang mungkin. Percobaan berhenti jika sudah terjadi sukses. Maka peluang sukses itu misalnya P, sekali percobaan berhenti, ya sini aja Fx-nya, titik, selesai. Karena dia sukses, selesai. Maka P. Nah, sederhana. Kalau kok sampai 2 kali, berarti gagal, sukses. Maka fungsi kepadatan pulangnya siapa? Gagal, saudara tahu bahwa gagal diwakili oleh 1 min P atau Q kali P. Ya kan? Kalau 3 kali, ayo, kalau 3 kali seperti apa? Gagal, gagal, sukses. Maka ini akan diwakili oleh Q kuadrat. Diwakili oleh Q kuadrat P. Q kuadrat P. Nah, seperti itu karakteristik dari geometri. Maka saya suka membuat soal kalau distribusinya geometri karena mudah tak hafal. Ya. Nah, untuk distribusi kontinu ada seragam, ada kontinu mu sigma kuadrat, ada bukan kontinu, normal mu sigma kuadrat, ada normal 01 yang disebut dengan normal baku. Ini persoalan-persoalan yang mau didiskusikan terkait dengan model distribusi. Contohnya, maka sekali lagi setiap kuliah saya terkait dengan ini biasanya saya minta untuk dibuatkan tabel. Karena ini sekali lagi menjadi karakteristiknya dia. Nah, yang tadi tuh, yang geometri tadi kan P kali Q. Kalau aslinya kan Q pangkat X min 1 P. Kalau X-nya 1 berarti P saja, sukses. Artinya X-nya 1 berarti hanya P, berarti sukses. Kalau X-nya 2 berarti P kali Q, jadi gagal, sukses. Gitu kan? Nah, di sini masing-masing punya min. Masing-masing punya varian. Masing-masing punya fungsi pembangkit momen. Disinilah yang di statistik juga harus ditahu, tapi juga dihafal baik. Tapi kalau tidak dihafal, saudara bisa mencarinya. Itu terkait dengan pembahasan materi pengantar statistik matematik itu kalau saya bagi menjadi 4 sub. Menurut saya tadi dengan pembahasan yang sederhana tadi. Nah, saya bisa memberikan satu contoh tadi terkait dengan ini adalah distribusi satu pembaca yang kita mulai dengan fungsi kepadatan peluang. Kalau persoalannya adalah tidak serta-merta secara eksplisit F-nya diketahui. Kalau F-nya diketahui ya tinggal ganti X-nya saja, selesai, gitu kan? Contoh, dari percobaan statistik, misalnya melempar sebuah koin sebanyak 2 kali, maka kita tahu ruang sampelnya ini, betul? Kalau saya mengatakan X adalah menyatakan banyak sisi angka, maka kalau AG berarti A-nya 1, AA-nya 2, GA, A-nya 1, GG, A-nya 0. Artinya X-nya bisa bernilai 1, bisa bernilai 2, bisa bernilai 1, bisa bernilai 0. Dari tabel ini maka sebenarnya kita bisa terus menelisik untuk menyederhanakan bahwa peluang X sama dengan 0 itu sama dengan peluangnya GG. Kita tahu dari ruang sampel peluangnya GG adalah 1/4. Peluang X sama dengan 1 berarti peluang AG ditambah atau peluang GA. Karena ini saling bebas maka dijumlah. Masing-masing 1/4 maka setengah. Peluang X sama dengan 2 berarti sama dengan peluang AA. AA-nya 1/4. Maka dari hasil percobaan ini, dari kemungkinan X yang muncul, maka saya bisa membuat tabel. X-nya ini, X-nya 0, X-nya 1. Nah, ini yang disebut dengan distribusi peluang. Pertanyaannya adalah, siapa Fx? Nah, itu contoh persoalan yang harus saudara pikirkan terkait dengan pembahasan pengantar statistik. Maka untuk mencari Fx, nah disitulah kita harus coba-coba, tidak serta-merta kemudian
kita langsung, ya ini harus kita coba-coba. Oh, kalau begitu misalnya seperti ini boleh enggak? Boleh, tetapi tidak bisa digeneralisasi. Oke? Contoh pembahasan berikutnya, saya bisa memberikan satu contoh. Itu akan saya lengkap. Oh, ternyata dari sini kembali sini, oh ternyata inilah yang disebut dengan fungsi kepadatan peluang. Dengan mengganti X-nya 0, ketemunya 1/4. Mengganti X-nya 1, ketemunya setengah. Mengganti X-nya 2, ketemunya 1/4. Itulah yang disebut dengan persoalan. Nah, setelah kita tahu fungsi kepadatan peluang, maka kalau itu diskrit, ini kontinu sama. Maka persoalannya, fungsi kepadatan peluang yang harus saudara pikirkan adalah memenuhi syarat. Sebentar, kalau yang kontinu tadi mana? Oh, yang diskrit saya lupa. Mestinya harus ada sigma fx. Oke. Nah, saya sudah langsung ke kontinu. Kalau yang diskrit ini harus memenuhi fx lebih besar 0, sigma fx sama dengan 1. Contohnya, saudara bisa melihat ini. Mana tadi yang fx yang sudah saya temukan? Oke. Nah, contohnya ini. Saudara bisa f0 ditambah f1 ditambah f2 harus sama dengan 1. Itu harus dipenuhi itu. Nah, ini contoh lainnya, saya berikan contoh banyak, tapi saya akan singgung yang seperti ini. Oke, nah terkait dengan persoalan kontinu sama, maka pembahasan yang mau biasanya ditanyakan di dalam persoalan pengantar statistik itu, apakah fx memenuhi syarat sebagai fungsi kepadatan peluang? Maka kalau ya, untuk membuktikan maka harus dicek. Fx-nya lebih besar 0, integral fx harus sama dengan 1. Karena ini ada K, maka integralnya ini sama dengan 1, maka K-nya nanti akan ketemu. Sehingga fungsi kepadatan peluang dari Pobahaca ini adalah, karena K-nya 1 adalah X kali E pangkat min X untuk 0 kurang E kurang dari tak hingga. Nah, dari pembahasan setelah fungsi kepadatan peluang yang tadi saya tanyakan, maka oke, nanti ini bisa kita bahan diskusi. Maka berikutnya adalah yang terkait dengan fungsi distribusi. Oke, nanti bagian untuk bisa kita bahan diskusi. Coba kalau saya punya, semuanya bisa mengeluarkan kertas. Kalau saya punya fungsi Pobahaca dengan fungsi kepadatan peluang E kuadrat dibagi 18/18 untuk min 3 kurang E kurang 3. Coba saudara, 1 paling sekurang-kurangnya 1 A, B, C, D. Ayo tulis dulu sambil nanti saya lanjutkan. Supaya nanti diskusinya terfokus seperti apa. Saya, ini adalah alat ukur saya. Kalau sudah saudara bisa mengerjakan ini, oh berarti saudara sudah paham terkait dengan FKP. Sudah ditulis soal saya? Halo? Sudah, Pak. Oke ya, sudah ditulis ya soal saya ya. Oke, nanti bahan kita jadikan bahan diskusi setelah saya membicarakan. Itu adalah fungsi kepadatan peluang, maka berikutnya adalah berkaitan dengan fungsi distribusi kumulatif yang dinotasikan dengan F kapital. Siapa F kapital? Peluang E kurang dari sama dengan X. Yang tidak lain untuk diskrit sigma FT. Kalau kontinu integral FT dt untuk T kurang dari, nah saya bisa menggambarkan seperti ini. Dari contoh 1 distribusi peluang, sekali lagi, untuk mencari fungsi distribusi tidak harus ada Fx. Secara eksplisit, Ft-nya itu tidak perlu. Tetapi asal ada distribusi peluangnya, kita bisa menghitung. Fx-nya siapa? Untuk menghitung Fx adalah peluang E kurang dari X. Yaitu sigma ft untuk T kurang dari sama dengan X. Maka kalau X-nya kurang dari 0, kita tahu kalau X-nya kurang dari 0 kan F0, Fx yang memenuhi kan 0. Betul? Kalau E kurang 0 kan Fx-nya nilainya 0. Maka dijumlah tetap 0. Kalau 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1, artinya 0-nya sama dengan 1-nya belum, maka Fx yang memenuhi hanya F0. Kalau 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2, 2-nya belum, 1-nya masuk, maka yang kurang dari 1 itu, kurang dari sama dengan 1 itu adalah F1 dan F0.
maka dijumlah. Kalau X sama dengan 2, maka Fx yang memenuhi F2, F1, F0. Kalau dijumlah 1. Maka secara sederhana saya bisa tuliskan bahwa fungsi distribusinya adalah ini. 0 untuk X kurang dari 0, 1/4, 3/4, 1. Oke ya. Nah, maka dari situ saya bisa gambar. Gambarnya berupa fungsi tangga. Yang punya sifat fungsi tangga, dia discontinue di masing-masing titik. Dia discontinue di masing-masing titik. Titik batas, sorry. Kalau X-nya setengah, dia continue. Kalau X-nya 0, dia discontinue. Kalau X-nya 1, dia discontinue. Kalau X-nya 2, dia discontinue. Kenapa discontinue? Syarat fungsi continue. Syarat fungsi continue apa? Ada 3 syarat fungsi continue. Fx, ini kalkulus kan itu bukan statistik iya, itu. Oke. Fx sama dengan Fx ada. Ya, saya misalnya continue di 0. Fx continue di 0, misalnya. Apa coba syaratnya? Kalkulus ini. Tadi saya katakan di X sama dengan 0. Nah, apa syaratnya? Sekali lagi persoalan kalkulus, bukan persoalan. Ternyata persoalan statistik butuh pemahaman kalkulus. Syarat yang pertama apa? Oh, ini harusnya F besar, F kapital, karena fungsi distribusi. Oke, syarat yang pertama adalah F0-nya ada. Apakah F0 ada di gambar saya ini? Boleh saudara nanggapi? Jawab. Ada, Pak. Ada, betul ada. Kalau ada, berapa F0? F0 berapa? Seperempat. Oke, karena yang saya hijau-hijau itu adalah menunjukkan dia intervalnya tertutup di situ. 1/4. Oke. Pertanyaan 2. Apakah limit Fx ada? X mendekati 0? Pertanyaan saya. Tidak apakah ada, Pak. limit Fx X mendekati 0 ada? Ada nggak ini? Oke. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ini tidak ada. Kenapa tidak ada? Yang namanya limit Fx mendekati 0 ada. Tidak ada itu. Ya, limit kiri dan limit kanan harus sama. Limit kiri 0, limit kanannya 1/4. Nggak sama, maka tidak ada. Karena syarat ini tidak dipenuhi, maka dia discontinue. Kemudian limit Fx mendekati min tak hingga 0. Limit Fx mendekati tak hingga di kanan sana 1. Itu adalah sifat dari fungsi distribusi. Nah, ini saya akan lihat yang continue untuk yang fungsi continue. Oke, saya akan melihat yang fungsi continue. Seperti apa? Nah, ternyata dari sini saya akan sampaikan bahwa hubungan antara fungsi distribusi dan fungsi continue itu adalah seperti ini. Jika X Pohbahacak diketahui fungsi distribusinya, maka kita bisa menentukan fungsi peluangnya. Kalau tadi, jika X Pohbahacak diketahui fungsi peluangnya, kita bisa mencari fungsi distribusinya. Contoh, kalau dia Pohbahacak continue atau fungsi peluang continue, maka fungsi kepadatan peluangnya itu adalah turunannya. Maka perhatian kita cukup di titik-titik batas. X-nya kurang 0 karena 0 turunannya 0. Antara 0, 1 kurang dari sama dan X kurang dari 3 turunannya setengah. Kemudian X lebih besar sama dengan 3 turunannya 0. Maka dari sini saya bisa tahu bahwa Fx-nya adalah Fx setengah untuk 1 kurang dari sama dan X kurang dari 3. Sederhana kan? Dari X fungsi distribusi bisa dicari fungsi peluang, dari fungsi peluang bisa dicari fungsi distribusi. Persoalannya berikutnya yang saya inginkan pada saudara pahami
Maka untuk mencari peluang X kurang dari sama dengan 2 misalnya, bisa menggunakan fx, bisa menggunakan fungsi peluang. Jika kita menggunakan fungsi distribusinya bahwa peluang X kurang dari sama dengan 2, itu kan sama dengan F2. Betul? Kita tahu F2 itu kan ada di sini. X-nya diganti 2, setengah kali 2, 1 dikurangi setengah, setengah. Kalau kita menggunakan fungsi kepadatan peluang, peluang X kurang dari sama dengan 2, integral 1, 2, setengah dx, maka setengah. Sama. Oke? Itu terkait dengan pembahasan fungsi distribusi atau distribusi satu Fibonacci selesai. Saya pengen tahu jawaban saudara terkait dengan soal saya tadi. Oke. Saya tidak perlu tahu yang pertama itu cukup diintegralkan. Oke ya. Untuk menjawab ini saya kira cukup diintegralkan. Integralnya saya kira gampang. Saya pengen tahu yang kedua, siapa nilainya? Sekurang-kurangnya saudara menyebutkan rumusnya. Ini kan integral dari min 3 fx dx harus sama dengan 1. Fx dx harus sama dengan 1. Apakah iya? Kalau iya, beres. Ini, coba saya pengen tahu. Ini bisa saya ganti dengan, kalau tanpa integral, saya pengen tahu. Halo, kalkulus lagi. Ya, kalkulus lagi. Peluang harga mutlak X kurang dari 1. Kalau tanpa integral, maka ekivalen dengan saya tuliskan peluang, saya pengen integralnya, harga mutlaknya tak hapus. Tanpa integral, tanpa harga mutlak, maka ekivalen dengan Zaki ya. Memperhatikan pertanyaan saya, Ana? Iya, Pak. Oke. Coba yang saya maksud soal itu kalau tanpa harga mutlak maka sama dengan siapa? Harga mutlak X kurang dari 1 itu ekivalen dengan siapa? Nah, harga mutlak X kurang dari 1, maka ini ekivalen dengan siapa? Ekivalen dengan siapa? Ana? Maaf Pak, saya kurang paham, belum paham. Belum paham. Oke, ini kalau Ana sudah ngambil kalkulus, nah? Iya Pak. Oke. Nah, ini persoalan, bukan persoalan. Kalau saudara tidak bisa jawab ini berarti persoalannya bukan persoalan statistik, tapi persoalan kalkulus. Oke? Oke, saya minta siapa yang bisa menjelaskan ke saya? Saya Pak izin menjawab. Izin menjawab. Oke, nilai siap. mutlak X kurang dari 1 itu ekivalen dengan negatif 1 kurang dari X kurang dari 1. Oke, jadi kalau ini saya hilangkan, maka ini akan ekivalen dengan harga mutlak. Ini harus tahu ini. Nah, demikian juga, maka kalau ini saya tulis peluangnya, maka seperti ini, ekivalen dengan ini pun juga saya tulis seperti ini. Sebab kalau seperti ini, sudah bentuk ini, maka kita langsung bisa menggunakan rumus. Siapa? Integral, gitu kan? Betul? Kalau sudah ketemu bentuk ini, maka saya bisa ketemu rumusnya. Integral, batas bawahnya min 1, batas atasnya 1, fx dx. Betul? Nah, kalau ini kita tidak tahu bentuknya ini, ya kita akan salah. Salahnya statistik karena salahnya bawaan, karena matematiknya, kalkulusnya salah. Betul? Oke. Demikian juga yang ini, coba. Saya pengen tahu. Berapa ini hasilnya? C. Siapa yang tahu C? Nah, lagi-lagi kalau saudara paham bahwa harga mutlak X kurang dari 3 itu ekivalen dengan min 3 kurang dari X kurang dari 3, maka siapa ini?
Integral. Integral dari negatif 3 sampai 3, Pak. Iya. Berapa ini akhirnya peluangnya berapa nilainya? Oke. Nah, di sini saudara harus paham terkait dengan saudara ternyata belum paham fungsi kepadatan peluang. Syarat fungsi kepadatan peluang apa? Fx-nya lebih besar 0. Yang kedua, integral fx dx sama dengan 1. Betul? Maka saya bisa tanpa saya hitung ini akan sama dengan 1. Kenapa? FKP alasannya. FKP. Karena dia FKP, maka tanpa dihitung integral min 3 sampai 3 fx dx pasti 1, nggak usah dihitung, betul? Betul. Oke. Contoh berikutnya. Oke. Saya ingin tahu, ini akan disederhanakan menjadi siapa? Karena kalau peluang harga mutlak X min 1 kurang dari 3, susah untuk kita cari. Tetapi, kalau kita bisa menghilangkan bahwa X min 1 harga mutlak kurang dari 3, maka ini ekuivalen dengan min 3 kurang dari yang tengah adalah X min 1, yang kanan adalah 3, maka di sini akan sama dengan min 1-nya itu masing-masing ruas saya tambah 1, maka menjadi min 2 kurang dari X tambah 1, 4. Betul? Iya, Pak. Oke. Maka setelah ini kita bisa tahu dari mana? Ya integral. Oke, saya pengen tahu nih dulu semua hitung. Penting sekali ini. Makanya saya katakan, kalau saudara sudah bisa menghitung ini, oh saudara paham fungsi peluang. Kalau ini salah, saudara masih belum. Hasilnya 1 juga, Pak. Hasilnya 1 juga FKP-nya. Apa iya? Ayo, aku nggak yakin. Aku nggak yakin. 72/54, Pak. 72/54. 72/54? Iya. Oke. Siapa tadi yang jawab? Saya, Pak Raivo. Oke, Raivo. Jawabannya 72/54. Iya. Peluang itu tidak akan pernah lebih dari 1. Peluang itu tidak pernah negatif. Maka kalau lebih dari 1 salah. Kalau negatif salah. Tapi kalau kurang dari 1 juga belum tentu benar. Nah, itu salahnya. 72/54. Salah. Ayo, tahu salahnya? Oke ya. Salah. Salahnya di mana coba? Makanya kita tidak serta-merta bahwa batas ini penting. Maka persoalan ini menjadi begini. Semuanya mohon diperhatikan. Batas bawahnya min 2. Min 2 dengan min 3 itu min 2-nya sebelah mana? Ini kan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Maka ini bisa dipecah menjadi min 2, 3, fx dx ditambah integral. Ayo. 3 sampai 4, Pak. 3 sampai 4. fx dx. Nah, sementara yang ini 0. Betul? Yang kedua ini 0, Mas. Iya, benar, Pak. Nah, di situ salahnya. Ininya 0. Nggak perlu diperhatikan. Maka perhatiannya hanya di sini. Oke? Maka kalau tadi ketemunya 7254 itu karena dihitungnya dari min 2 sampai 4. Padahal harus dipecah min 2, 3. Berhenti. Karena di luarnya ini nilainya 0. Paham? Oke. Itu. Ya. Berikutnya. Ini terkait dengan distribusi dua Fibonacci.
terkait dengan distribusi dua peubah acak, itu tadi kan hal yang harus dibicarakan, saudara harus paham. FKP bersamanya adalah harus syaratnya sigma-sigma fx1, fxy1 kalau diskrit. Kalau continue syaratnya adalah integral fx dx. Fx integral fx, y dx dy. Oke. Contoh sederhananya adalah misalnya sekelompok belajar beranggotakan 5 orang yang terdiri 3 pria dan 2 wanita. Dari kelompok tersebut dipilih 2 orang untuk mewakili presentasi. Jika X menyatakan variabel yang menunjukkan jumlah pria, Y menunjukkan jumlah wanita yang terpilih, maka tentukan fungsi gabungannya fxy. Maka fxy-nya boleh saya tuliskan seperti ini. Maka ini X menunjukkan banyak pria, Y banyak wanita. Ya, walaupun prianya sampai dengan 3, kita hanya berhenti 0, 1, 2. Nggak pernah 3. Kenapa? Karena hanya diambil 2 wakil. Maka banyaknya titik sampel adalah 5 siswa dibagi kombinasi 2 dari 5, 10. Maka kemungkinan yang terjadi tidak 0, 1, 2, 3, tapi 0, 1, 2, karena X-nya hanya maksimum 2. Y-nya tentu saja 2, 0, 1, 2, karena memang wanitanya hanya 2. Namun demikian, coba perhatikan, ini 0, 0. Kenapa ini 0? Aku pengen tahu. Kenapa ini 0 juga? Kenapa ini 0? Ayo, saya pengen tahu. Kenapa ini 0? Kenapa ini 0? Ini kenapa 0? Yang saya tandai. Ayo. Saudara harus tahu, melihat situasi itu. 00 itu adalah nggak mungkin. Karena di sini jumlahnya harus 2. Betul? X-nya 0 itu berarti prianya 0, wanita 0. Nggak mungkin. 01, wanitanya 0, prianya 0, wanitanya 1. Nggak mungkin. Karena harus X plus Y-nya harus kurang dari sama dengan 2. 1, 0 juga nggak mungkin, maka ini yang mungkin. X-nya 0, Y-nya 2, artinya keduanya adalah pesertanya wanita. Ini 1, 1, 1 wanita, 1 pria. Ini 1, 2, nggak mungkin. Lebih dari 2. Ini 2 pria, 0 wanita. Dua-duanya pria. Ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Disitulah persoalan ini kalau kemudian kita sederhanakan, kita modelkan menjadi tabel ini akan lebih sederhana untuk mudah kita pikir. Maka rumusnya bisa kita cari. Oh, kalau begitu, fxy adalah kombinasi X dari 3, Y dari 2 dibagi 10, X-nya 012, Y-nya 012, syarat 0 kurang dari sama dengan X tambah Y kurang dari sama dengan 2. Oke, ini agak susah. Kenapa saya katakan susah? Contoh yang kedua. Karena di sini ada bolpen, isi bolpen 2, tapi tersedia 3 isi. Biru, merah, hijau. X menyatakan biru, Y menyatakan merah. Sementara hijaunya nggak ada di situ. Maka di sini karena hanya ada 2, bisa 012. 012 tidak ada, walaupun 3 biru, tapi birunya hanya 012 karena hanya 2. Nah, ini bisa 00. Kenapa bisa? Kalau tadi 00 nggak bisa. Ayo. Halo. Halo, halo, halo. Bisa memahami slide saya? Semua bisa melihat slide saya? Saya paham. Karena sebentar lagi sudah dul gitu ya. Sehingga melihat tulisannya itu jadi agak kelihatan, nggak kelihatan gitu ya? Halo? Halo, nah, ya. Pak. Oke, Fitria, oke. Fitria, saya pengen komentarmu, Fitria. Oke, saya pengen komentarmu, Fitria. Ya, Pak.
Kalau tadi 00 nggak bisa, 10 nggak bisa, 01 nggak bisa. Kenapa ini bisa? 00 bisa karena bisa ambil dari 2 hijau, Pak. Oke, betul sekali. Jadi soal ini sudah lebih komplit. Soal ini lebih kompleks. 00 itu artinya birunya nggak ada biru, nggak ada merah, dua-duanya hijau. Ini berarti birunya 0, merahnya 1, hijaunya 1. Di sini berarti biru 1, hijau 1, merahnya nggak ada. Di sini nggak dipenuhi karena syaratnya X ditambah Y harus 2, jangan 1, 2, salah saya 2. Oke ya. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, jadi persoalannya sederhana. Maka kita bisa merumuskan. Masing-masing bisa kita isi. Berarti kenapa 3/28? Banyaknya titik di ruang sampel, kombinasi 2 dari 8, 28. Karena ini berarti 00 itu berarti kombinasi 3, 0 dari 3, 0 dari 2, 2 dari 3, hijaunya 3. Betul? Maka 3/28. Terus saya kira seperti itu. Oke ya. Sehingga itu, nah terkait dengan distribusi 2 Fibonacci tadi, saya mengajak saudara untuk melihat yang namanya distribusi peluang marginal dan peluang marginal X dan marginal Y. Marginal X itu Y-nya yang berjalan, Y-nya konstan, marginal Y itu berarti kan HY X-nya yang berjalan. Maka coba perhatikan, saudara bisa melihat di sini peluang marginalnya, di sini ada jumlah baris. Jumlah baris itu berarti Y-nya yang jalan kan? 0, H0, H1, H2. Kalau jumlah jalur, kalau ini jumlah baris ini ya, kalau jumlah jalur atau kolom, maka ini X-nya 0, X-nya 1, X-nya 2. Maka menjadi GX. Maka ini adalah distribusi marginal X, ini adalah distribusi marginal Y. Itu. Oke, saya kira itu yang lainnya bisa saudara lihat, ini marginal sudah saya berikan juga. Saya akan melihat terkait dengan materi yang keempat mestinya, yaitu terkait dengan ekspektasi utamanya. Nah, sifat ekspektasi apa? Saya sudah langsung ke soal, jadi waktunya yang tadi untuk itu. Oke, saya sampai di sini sih. Nanti siapa yang mau menanyakan baru kita masuk ke materi berikutnya. Oke, sampai di sini saya sudah membahas distribusi 1 Fibonacci dan distribusi 2 Fibonacci. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Oke, saya siap menerima pertanyaan jika ada hal yang perlu didiskusikan. Oke? Baik teman-teman dan kakak-kakak, untuk ini bisa ditanyakan mungkin yang belum dipahami. Ya, sudah 2 materi sudah saya diskusikan terkait dengan distribusi Fibonacci 1 dan 2. Saya akan bicara tentang ekspektasi. Oke. Apabila ingin bertanya bisa langsung on mic atau melalui kolom chat. Bagaimana teman-teman dan kakak-kakak? Mungkin bisa ditanyakan yang belum dipahami. Oke, ini pesertanya semua ngambil PSM 1 enggak? Buat yang Startercom angkatan 20 ada Pak PSM. Buat yang pendidikan itu yang ngambil kuliahnya PSM dengan Pak Giman. Iya, buat yang pendidikan matematika yang mengambil PSM itu angkatan 2018 ya Pak. Semester 4 ya? Iya Pak, 2018-2019. Semester 4? Iya Pak. Oke, saya akan menunjukkan persoalan-persoalan
sederhana yang mesti harus butuh matematik. Oke, saya tunjukkan ya persoalan yang saya terkait dengan fungsi pembangkit momen. Oke, fungsi pembangkit momen, dieftasi. Dieftasi, contoh yang harus perlu pemahaman, pemahaman matematik terkait dengan, nah ini, lihat ini. Ya, jadi fx, semua fungsi yang kontinu, maka fungsi tersebut dapat diuraikan. Kalau di dalam kalkulus itu bisa menggunakan deret Maclaurin atau deret Taylor. Yaitu fx itu bisa saudara temukan di metode numerik. Fx itu bisa diuraikan atas F0 kalau di sekitar 0, F aksen 0 kali X dikurangi 0 dibagi 1 faktorial, ditambah turunan kedua 0, X kuadrat dibagi 2 faktorial, dan seterusnya. Maka dengan demikian saya bisa melihat nilai hampiran suatu nilai, suatu fungsi. Misalnya Y sama dengan E pangkat X. Maka E pangkat X itu bisa saya urai atas E pangkat 0, E pangkat 0, dan seterusnya. Yang sama dengan 1 ditambah X, tambah X kuadrat per 2, tambah X pangkat 3, dan seterusnya. Kalau X-nya saya ganti 1, saya substitusikan X-nya 1, maka E sendiri kan bilangan E, tahu toh saudara? Bilangan E yang besarnya berapa? 2,7 berapa? Tetapi kalau ini kita berhenti 3 suku, maka E itu ada dihampiri menjadi 2,66, misalnya gitu. Kalau 2,6 sementara ada 2,7 kan berarti ada error. Semakin kecil errornya, semakin baik hampirannya. Semakin kecil errornya tentu saja ini semakin panjang deret yang dibutuhkan. Betul? Nah, ini deret Taylor dan deret Maclaurin. Lah ternyata itu kita gunakan, saudara. Kalau saya punya Y sama dan E pangkat X, Y pangkat TX, maka ini saya deretkan atas E pangkat 0 ditambah T kali X dibagi 1, T kuadrat E kuadrat 2 faktorial, ditambah T pangkat 3, X pangkat 3 faktorial, dan seterusnya. Lihat. Kalau ruas kirinya adalah E pangkat TX, saya kenakan E, efektasi, maka ruas kanan juga saya kenakan efektasi, maka efektasi ruas kiri menjadi fungsi pembangkit momen, betul? Paham? Ruas kirinya efektasi dari E pangkat T itu kan fungsi pembangkit momen. Maka ruas kanannya menjadi ini, betul? Sifat dari efektasi, saudara, nah sifat efektasi, kalau efektasi dikenakan satu konstan tetap 1. Kalau dikenakan T konstan KX, maka K efektasi X. Maka menggunakan sifat efektasi, maka saya bisa tuliskan bahwa menjadi ini. Maka ruas kanannya 1 ditambah T kali EY ditambah T kuadrat per 2, karena konstan keluar EY kuadrat, T pangkat 3 per 6, EY pangkat 3. Ini adalah fungsi pembangkit momen. E pangkat efektasi E pangkat TY tadi ternyata bisa diurai ini. Nah kalau ruas kiri saya turunkan 1 kali terhadap T, maka ruas kanan juga saya turunkan terhadap T. Maka turunan 0, turunan 1, 0. Karena ini mengandung T berarti tinggal EY. Ini turunannya berarti T kuadrat per 2 turunannya menjadi T efektasi EY kuadrat ditambah dan seterusnya. Kalau saya substitusikan T-nya 0, maka M aksen 0, maka ruas kanannya EY. Tidak lain min. Kalau saya turunkan kedua, maka turunan kedua saya substitusikan T-nya 0, maka turunan keduanya adalah efektasi Y kuadrat. Maka dari sinilah saya bisa menurunkan rumus yang namanya apa?
saya bisa menurunkan rumus di sini bahwa apa tadi? Min dan varian itu bisa saya menggunakan rumus fungsi pembangkit momen. Sehingga saya bisa tuliskan bahwa var Y itu akan sama dengan, kalau rumus umumnya kan efektasi dari Y. Ya. Efektasi dari Y kuadrat dikurangi efektasi dari Y dikuadratkan. Betul? Betul? Maka saya bisa tuliskan ini menjadi M double aksen 0 dikurangi M aksen 0 dikuadratkan. Nah, inilah jadi rumusnya sederhana seperti ini. Oke, ini terkait dengan penerapan penggunaan fungsi pembangkit momen untuk min dan varian. Ini beberapa sifat min dan varian, saya kira ini sifat varian. Kalau var AX itu A kuadrat par X plus B adalah A kuadrat par X, konstannya hilang. Berbeda dengan sifat efektasi. Kalau sifat efektasi konstan tetap, efektasi konstan X adalah konstan keluar. Nah, jadi tidak hilang. Oke, saya kira itu. Untuk yang lainnya saya kira bisa dilanjut di lain kesempatan mungkin ya. Oke, saya kiri terima kasih. Oke, saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.